Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin ali kullin ashabi kullin tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin la yaumiddin ila ruhi aimatil arba'atil mujtahidin ashabil madhahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila arwah syuhada sholihin sufiyadil ma'guna syarikil ardi ila magharibiha bahriha wa bilal hadrati jami'al ulama alifil kutubil lati ta'ala al-hadra jama' syaikhina masyaikhina hadrati jami' mu'alifil kutub nahusan Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani wa Syekh Abdullah bin Muhammad bin Qasim al-Syafi'i wa Syekh Nawawi bin Umar al-Jai wa usulihim wa furu'ihim wa azwajin dhuriyati man intasaba ilaihim adallahu alaina min barakati makarramati syal hadrati jami' abaina khalatina min amadina amadi hadil baldah minal muslimat wal mu'minina khusan laruh amin jadi sulihim wa furuhim wa azwajin dhuriyatihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afil hadrati jami'man ta'allama man alana hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyaikhihi amin ya rabbal alamin. Wa salasu nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah iku muakkadatun pira-pira kang den kukuhake ghairu tabi'atin kang sakliyane sunat kang sunnah kang manut lil faraidhi maring pira-pira salat fardhu ahaduha utawi salah sijine sunawafil iku salatul laili salat wengi wan naflu utawi salat sunnah al mutlaku kang mutlak fil laili ing dalem wektu bengi iku afdalu luweh utama minan naflil mutlak tinimbang salat sunnah mutlak fin nahari ing dalem wektu awan. Wan naflu utawi salat sunnah wasatol laili ing dalem tengahe wengi ku afdalu luweh utama thumma akhiruhu nuli utawi akhiril lail iku afdalu luweh utama wa hadza utawi iki wan naflu wasatul lail afdal ilah thumma akhiru afdal iku liman keduwe wong kosama kang bagi sapa man alaila ing wengi aslasan kelawan para telu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wasala sunawafil, 3 sholat sunnah, muakkadatun itu sangat dikukuhkan. 3 sholat sunnah sangat dianjurkan, sangat dikukuhkan. Ghairu tabi'atin lil faraid, selain dari sholat rawatib. Jadi 3 sholat yang sangat dikukuhkan ini selain dari sholat rawatib. Sholat rawatib niku enek qobliyah ba'diyah. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, enek qobliyah, enek ba'diyah. Nah, sementara 3 sholat yang dibahas ini itu bukan termasuk sholat rawatib. Jadi tidak mengikuti sholat fardu, tapi sangat dikukuhkan 3 sholat sunnah. Yang pertama adalah ahadua sholatul lail. Yang pertama adalah sholat tahajud, sholat malam, sholat di waktu malam hari. Wahia at-tahajud, ini juga bisa disebut dengan sholat tahajud. Wa yusamma aidon sholatan nafilah, dinamakan juga sholat sunnah. Jadi sholat tahajud itu juga dinamakan sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam. Wahya sholatu tatawu fil lail ba'da naum. Jadi syaratnya sholat malam niku dikatakan tahajud pertama dilakukan setelah tidur. Dilakukan setelah tidur dan setelah melakukan sholat isya. Jadi setelah melakukan sholat isya plus setelah tidur, meskipun tidurnya hanya sebentar. Niku dikatakan sholat tahajud. Berarti sholat malam yang dilakukan sebelum tidur meskipun bengi itu tidak disebut sholat tahajud. Jadi tidurnya meskipun sebentar. Misalnya enek wong begadang jam 12 malam. Piyambake dereng tidur setelah sholat isya, bar sholat isya lalu dia tidak tidur sampai jam 11, jam 12. Lalu dia melakukan sholat sunnah, apakah ini bisa disebut tahajud? Tidak. Tidak bisa disebut tahajud. Kenapa? Karena tidak didahului oleh tidur. Maka sholat tahajud niku adalah sholatut tatawu fil lail ba'dan naum. Jadi sholat sunnah di malam hari setelah tidur, itu namanya tahajud. Jadi syarat tahajud itu satu, dilakukan setelah sholat isya. Dilakukan setelah sholat isya. Yang kedua setelah tidur. Itu baru mangke sholat sunnah yang dilakukan setelah niku disebut sholat tahajud. Ini sholat tahajud sangat-sangat disunahkan, muakkadah. Muakkadah. Kalau sholat malam, sholat sunnah di waktu malam tidak didahului oleh tidur, maka ya disebut sholatul lail mawon, tapi tidak tahajud. Jadi sholat malam itu ada yang tahajud, ada yang bukan. Kalau sholat malam tidak didahului oleh tidur, maka namanya sholatul lail, sholat malam tapi tidak tahajud. Tapi kalau sholat malam didahului oleh tidur dan dilakukan setelah isya,
maka itu disebut sholat tahajud. Jadi tahajud itu lebih khusus, dilakukan di waktu malam setelah isya dan setelah tidur. Tapi nek mboten tilem sakderenge itu disebut sholatul lail, tapi mboten tahajud. Sholat tahajud itu sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an niku, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, pada sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, hendaknya kalian lakukan sholat sunnah sebagai tambahan ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan ketika kita melakukan sholat tahajud niku, Allah mengangkat kita pada derajat yang mulia. Jadi ayatnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu dijelaskan kemuliaan daripada sholat tahajud menika. Jadi yang pertama, sholat selain rawatib yang sangat dikanjurkan, dikukuhkan adalah sholat tahajud. Wan naflul mutlak fil lail afdal minan naflil mutlak fin nahar. Sholat mutlak yang dilakukan pada waktu malam hari itu lebih utama daripada sholat mutlak yang dilakukan pada waktu siang hari. Niki melihat dari waktunya, melihat dari kemuliaan waktu. Jadi sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam, meskipun itu bukan tahajud, wa illam yakun tahajudan, meskipun bukan sholat tahajud, sholat mutlak di waktu malam lebih utama daripada sholat mutlak di waktu siang hari. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, afdhalus sholah, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Sholatul lail itu sholat yang dilakukan waktu malam. Sholat yang dilakukan waktu malam itu iso tahajud, iso mboten. Kalau tahajud syaratnya luru, apa? Siji, dilakukan setelah tidur dan setelah sholat isya. Kalau sholat malam tidak didahului oleh tidur, maka disebut sholatul lail, tapi bukan tahajud. Meskipun bukan tahajud, kalau sholat malam itu lebih utama daripada sholat di waktu siang hari, karena kekhususan dari waktu malam. Apa meneh tahajute, bukan tahajud mawon, sholat sunnah biasa bukan tahajud tapi dilakukan di waktu malam bengi, iku luwih apik daripada waktu siang. Itu berdasarkan hadis Imam Muslim, afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah fardu adalah sholat malam. Kemudian juga waruya aidan anna kullalailatin fiha sa'atul ijabah. Di samping itu, kenapa waktu malam lebih utama daripada waktu siang? Karena di waktu malam itu ada waktu yang
doa itu pasti diijabahi oleh Allah Ta'ala. Jenenge sa'atul ijabah. Cuman kapan waktune itu dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas waktu malam. Waktu malam. Oleh karenanya waktu malam itu waktu yang mustajabah doa. Ada satu waktu yang mustajabah donga, maka ibadah yang dilakukan pada waktu malam itu lebih utama daripada yang dilakukan di waktu siang. Ini kaitannya dengan sholat niki. Mula sholat mutlak di malam hari itu lebih utama daripada sholat mutlak yang dilakukan di siang hari. Terus wanaflu wasatolel afdol. Kemudian di antara malam itu kalau dibagi menjadi 3 nggih. Jadi ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Jadi satu malam dibagi 3. Itu yang paling utama adalah yang tengah. Jadi waktu malam sholat, kalau waktu malam sing paling apik kapan? Sing paling apik yaitu wasatol lail, pertengahan malam. Jadi sholat sunnah di tengah malam itu lebih utama, lebih afdol min torfaihi daripada sholat sunnah di akhir malam ataupun di awal malam. Jadi menjalankan sholat di tengah malam itulah paling utama-utamanya sholat daripada di awal, sepertiga awal dan sepertiga yang akhir. Kenapa? Li'annal ghafla fi atamma wal ibadah fi athqal. Karena pada pertengahan malam, pada tengah malam niku kelalaian itu sudah sempurna. Kelalaian manusia itu sudah sempurna, dan ibadah pada tengah malam itu paling berat. Maka nih pahala nih paling akeh. Setelah pertengahan malam sing apik malih pundi, setelah itu tsumma akhiruhu afdol. Kemudian peringkat kedua adalah sepertiga akhir. Wahwa sulusul akhir. Sulusul akhir, sepertiga yang terakhir, itu yang nomor 2, peringkat 2. Baru sepertiga yang pertama. Wahada liman qasamal lail aslasan, ini bagi orang yang membagi malam menjadi 3. Bagi orang yang membagi malam menjadi 3. Jadi kalau waktu bengi ku dibagi 3, maka sing paling utama kangge salat bengi kapan? Tengah malam. Baru ngono akhir malam, setelah itu baru awal malam. Oke. Kemudian wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku sholatud duha. Salat duha ai as-shalah al-maf'ulah fi waqtid duha wa huwa awalun nahar. Salat duha niku salat yang dilakukan pada waktu duha, pada waktu awalnya siang, permulaan siang, itu namanya sholat duha. Wa aqalluha utawi luweh kidike sholatud duha iku rakaatani 2 rakaat. Minimal sholat duha niku 2 rakaat, minimal 2 rakaat minimal. Kemudian wa aksaruha utawi luweh akeh sholat duha iku isnata asyrota, 12 apane rakaatan rakaate. Nggih.
Maksimal sholat duha itu adalah 12 rakaat. Jadi minimal 2 rakaat, maksimal 12. Wa adna kamal arbaun fasitun fasamanun. Kalau minimal kesempurnaan itu 4 rakaat, kemudian 6 atau 8. Jadi sholat duha niku minimal pinten 2 rakaat, minimal 2 rakaat, maksimal piro 12 rakaat. Maksimal 12 rakaat niku hadza mu'tamad indal muhaddisin. Pendapat yang mengatakan maksimal duha itu 12 rakaat itu menurut pendapat mu'tamad, pendapat yang diunggulkan oleh ulama ahli hadis. Mu'tamad indal muhaddisin. Le amal mu'tamad indal fuqaha fa aksarua samanin. Kalau mu'tamad menurut fuqaha maksimal duha itu 8 rakaat. Jadi ngeten. Salat duha niku minimal 2 rakaat sepakat. Maksimal piro? Enek sing ngomong 12 rakaat, enek sing ngomong 8 rakaat. Tapi dalam Fathul Qorib, musannaf Fathul Qorib memilih pendapat pinten 12 rakaat. Lah kalau diperinci ternyata 12 rakaat itu pendapat yang mu'tamad indal muhaddisin. Wahwa mu'tamad indal muhaddisin. Jadi yang diunggulkan oleh ulama ahli hadis ya 12. Tapi wa amal mu'tamad indal fuqaha, pendapat yang diunggulkan oleh kalangan fuqaha itu fa aksarwa samanin. Paling banyaknya duha 12. Katan bon. Wa waktuha utawi waktune salat duha. Wa waktuha utawi waktune salat duha iku minir tifai syamsi awit munggahe srengenge. Awit munggahe srengenge ila zawaliha. Tumeka ling sire sames kama qalahu kaya keterangan qalahu kang ngendikaake Mas sapa An-Nawawi Imam Nawawi fit tahqiqi ing dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzabi lan syarah muhadzab. Lah sakniki wektune salat duha. Wektune salat duha niku waktunya salat duha. Waktunya salat duha niku diawali ketika matahari naik nggih kira-kira 1 tombak. Jadi ketika matahari naik dari permukaan air laut kira-kira 1 tombak. Lah awake dhewe ndelok niki angel karena terhalang oleh gunung dan seterusnya. Lek sakniki nek awake dhewe pengen nglakoni salat duha deloken mawon neng kalender ya wektune duha jam pira. Tapi nek napa asline wektune salat duha niku mulai naiknya matahari kira-kira 1 tombak. Kira-kira 1 tombak dhuwure itu baru mulai. Kemudian habisnya waktu duha ketika matahari niku pun lingsir, ketika masuk waktu sholat duhur, itu habisnya waktu duha. Irtifa'i samsi qadra rumkhin ila zawaliha. Kama qalahu An-Nawawi, seperti pendapat yang didawuhkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq dan Syarhil Muhadzab. Kemudian dan diusahakan kita melakukan sholat duha niki nggih.
sangat dianjurkan melakukan sholat duha, ojo ditinggal senajan 2 rakaat mawon. Misalnya mung 2 rakaat, tapi syukur-syukur ditambah. Misalnya 4 rakaat atau 6 rakaat, syukur-syukur sekali waktu ditambah 8 rakaat dan seterusnya. Pokok minimal 2 rakaat, maksimal 12. Itu sholatud duha. Usahakan untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga wasalisu utawi kang kaping 3 iku sholatut tarawih. Iku sholatut tarawih, sholat tarawih. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat sunnah setelah isya di malam-malam hari bulan Ramadan. Wahia utawi sholatut tarawih iku isyruna 20 apane rakaatan rakaate. Jadi sholat tarawih nggih. Sholat tarawih itu sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Dzatiyai disunahkan berjamaah, kalau dilakukan sendiri juga boleh. Tapi disunahkan untuk berjamaah. Juga termasuk sholat witir setelah tarweh itu juga disunahkan berjamaah. Wahya isyruna rakaatan. Sholat tarweh niku 20 rakaat. Jumlahe ijma' ulama itu 20 rakaat. Bi asyri taslimatin kelawan 10 piro-piro salaman ai wujuban. Jadi sholat tarweh itu 20 rakaat. 20 rakaat niku dengan 10 kali salaman. Jadi cara pelaksanaan ini pun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat tarweh. Jadi ora oleh sampean ngelakoni tarweh lebih dari itu. Misalnya 8 rakaat salam, 6 rakaat salam, mboten oleh. Atau 4 rakaat salam, mboten pareng. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Jadi wajib setiap 2 rakaat salam bi asyri taslimatin wujuban. Walau sholla biduni isrin hasolalahu mafa'alahu. Tapi lah enek uang misalnya kok sholat tarweh kurang dari 20 ya dia mendapatkan pahala yang dilakukan itu. Meskipun tidak penuh pahalanya, tapi dia telah mendapatkan pahala sebanyak sholat yang dilakukan tersebut. Fi kulli lailatin min Ramadan. Sholat tarweh itu setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan setelah sholat isya sebelum subuh itu. Wa jumlatuha khamsu tarawihatin. Wa jumlatuha utawi jumlahe salat tarweh. Salatut tarawih iku khamsu tarwihatin. Khamsu tarwihatin. 5 pira-pira lerenan istirahatan. Jadi asal muasalnya disebut tarawih kenapa? Karena salat tarwih itu dulu pada zaman sahabat Nabi itu ketika melakukan 4 rakaat, berarti 2 salam, 4 rakaat leren, kemudian tawaf di Ka'bah. Jadi ngono. Jadi sholat tarweh di Masjidil Haram di Ka'bah, bar 2 salaman berarti 4 rakaat leren, terus tawaf ngubengi Ka'bah. Setelah selesai ngubengi Ka'bah, sholat maneh. Sholat malih 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lek wis oleh 2 salaman berarti 4 rakaat, leren meneh mubeng malih Ka'bah. Tawaf. Kemudian sholat malih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Leren malih mubeng tawaf. Kemudian karena jumlah sholat tarweh 20,
maka lerene istirahatnya berapa kali? 5 kali. Ini sampean kudu paham. Maka disebut sholatul taraweh, beberapa lerenan. Ngaten nggih, beberapa istirahatan. Krana ceritane ngoten niku kisahe asbabul wurute napa menika? Istilah tarweh itu karena pelaksanaan sholat tarweh itu dulu pada zaman Nabi dan para sahabat, pada zaman sahabat terutama nggih, itu ketika melakukan qiyamul Ramadan setelah 2 salaman, rong salaman berarti 4 rakaat, terus leren mubeng tawaf. Kemudian sholat malih 2 salaman berarti 8 rakaat mubeng tawaf malih. Kemudian pas rakaat wis oleh 12 rakaat mubeng tawaf malih. Kemudian bar 12 16 mubeng malih. Kemudian 20 mubeng malih. Berarti sholat tarweh 20 rakaat niku ada khamsu tarwihatin. Ada 5 istirahatan. Dan wayanwi lan niat sapa as-sakhsu awa-awaan suwiji lah niki alasane disebut tarweh teng jerone wonten niku ya sumiat kullu arba' minha tarwihatan. Jadi setiap 4 rakaat itu dinamakan tarwihatan, lerenan, li anna sahabah radhiyallahu anhum kanu yastarihuna minas sholah akibahu wa yatufuna sab'ata wafatin wa dzalika bi ijtihadihim la bi amri sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya sholat tarweh disebut tarweh, beberapa istirahatan. Kenapa? Karena ketika sudah dapat 4 rakaat, 2 salaman 4 rakaat, leren. Ketika leren terus mubeng tawaf, mubeng neng Ka'bah tawaf 7 kali. Bar ngono salat meneh 4 rakaat atau 2 salaman, leren maneh mubeng malih. Berarti tawafe ping pira? Ping 5. Tawafe ping 5. Jadi 5 kali, setiap 1 kali tawafan 7 kali. Itu di asal muasal disebut taraweh. Kemudian wayan wilan niyato sapa syahsu awa-awaan suwiji bikuli rakaataini kelawan saben-saben 2 rakaat minha saking tarawih sunnata taraweh ing ngelakoni sunai tarweh. Au qiyama Ramadan utawa jumenengi Ramadan. Nah, adapun niat salat tarweh niku setiap 2 rakaat niat ngelakoni sunnata tarawih. Sunnah rakaataini minat tarawih. Ngaten. Rakaataini minat tarawih atau rakaataini min qiyami Ramadan. Kena. Nggih. Tapi lek niate mun mutlak ora oleh usolli sunatan lillahi taala, ndak oleh. Harus disebutkan tarawih. Atau sholli sunatan rakaataini minat tarawih. Bali sholli sunatan rakaataini min qiyami Ramadan. Walau sholalan lamun sholat sapa wong arba'a rakaatin kelawan 4 pira-pira rakaat minha saking isyruna bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang siji lam tasiha mongko rasah apa lau sholat arba'a rakaatin ilah. Lam sholat lam tasiha mongko rasa sholat tarweh ya kena. Kalau ada orang sholat tarweh 4 rakaat sekali salaman,
patang rakaat sekali salaman, satu salaman patang rakaat langsung niku mboten sah. Lam tasiha, alasane nyang apa kok ora sah? Li annahu khilaful warid, karena melakukan sholat tarweh 4 rakaat satu kali salaman itu menentang cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Li'annau khilaful warid, karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Wa taqaulahu naflan mutlaqon idza nasiya au jahila. Tapi nek wong niku ndak ngerti sholat tarweh kok langsung 4 rakaat salam, 4 rakaat satu salam, ndak ngerti, maka ndak dadi sholat tarweh tapi disebut sholat mutlak. Wa waktuha utawi waktune sholatut tarawih iku baina sholatil isya'i, antarane sholat isya wa tulu'il fajri lan metune fajar, fajar sodik. Jadi waktu sholat tarweh itu antara sholat isya, berarti setelah sholat isya, kemudian dan keluarnya fajar sodik, waktune sholat subuh, itu waktunya napa? Tarweh. Sing api kita nek arep nglakoni sholat tarweh lakonono dhisik ba'diyah isya. Ku sing apik. Jadi cara urutane ngoten, ketika kita sholat isya riyen nggih, sholat isya jamaah isya 4 rakaat, setelah niku wiridan, zikir, bar donga, setelah selesai wiridan zikir, kita melakukan sholat napa? Rawatib ba'diyah isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Terus setelah ba'diyah isya baru kita melakukan sholat tarawih. Setelah tarawih ditutup dengan witir. Witire saged langsung setelah tarawih. Nek witir wingi minimal pinten? 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Witir bisa dilakukan setelah tarawih langsung atau setelah kita bangun tidur bar sholat tahajud. Saged nggih. Niki kesimpulannya, sholat sunnah yang sangat dianjurkan tapi bukan sholat rawatib itu ada 3. Pertama adalah sholatul lail atau sholat tahajud. Sholat tahajud niku sholat yang dilakukan setelah tidur di waktu malam, setelah syarat tahajud, setelah melakukan waktu sholat isya dan setelah tidur. Kemudian kalau podo-podo sholat mutlak itu sholat yang tidak dikoyiti dengan waktu. Niate mung usolli lillahi ta'ala, sholat mutlak atau sholli sunnatan lillahi ta'ala, tidak ada koyit dengan waktu. Sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada sholat mutlak di siang hari. Waktu malam sing paling apik tinggi sholat adalah pertengahan malam, jam 12 bengi paling apik-apike sholat sunnah. Setelah itu nomor 2 akhir, sepertiga akhir, nomor 3 sepertiga awal, itu waktu malam. Kemudian setelah sholat tahajud, sholat sunnah yang sangat dianjurkan selain rawatib adalah sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat menurut sebagian ulama. Tapi ada yang mengatakan lain, maksimal sholat duha menika 8 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu 20 rakaat di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Dan dalam pelaksanaan sholat tarawih itu harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Disebut tarawih karena pada zaman sahabat
ijtihate sahabat setelah 4 rakaat 2 salam 4 rakaat leren tawaf mubengi Ka'bah 7 kali, kemudian sholat malih 2 salaman 4 rakaat terus mubeng malih, sehingga akhirnya sholat tarweh qiyamul Ramadan itu disebut tarweh. Ada beberapa istirahatan nggih. Mugi-mugi kita diparingi ilmu sing barokah manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.